Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga saham-saham sektor komoditas, saham emas, oil, dan beberapa yang di request. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, menguat 1,18% ke harga 6.912 dan transaksi ada di 16,2 triliun. Kalau nggak salah ANJT itu 5 triliun ya. Apa? Nego. Nah itu. Jadi kalau dihitung ya di 11 triliun lah. Normal regulernya ya. Pasar reguler untuk transaksi. Tutupannya di 6898 diturunin 14 poin. Langsung saja ke teknikalnya. ISG masih kuat nanjak ya. Cuman ya itu. Ini rawan sebenarnya ya. Kenapa? Sedikit aja ada gejolak itu bisa dalam turunannya biasanya. Tapi ya kita lihatlah. Nih, Bapak Ibu lihat ya. Nih dia naik tiba-tiba candle hijau, candle merah nih. Tapi ya itu kalau dia sampai puncak tuh pelan-pelan juga ada potensi turun. Tapi nggak masalah sebenarnya kalau dia turun. Kenapa? Karena tetap di Juni akan uptrend. Kalau pandangan saya Juni potensi uptrend. Jadi ya kalaupun koreksi sebenarnya 6.500 6.400 tuh nggak masalah. Plan saya sih dia sideways di bawah 6.800 ya. Tapi sekarang kan dia di atas 6.800. Nah, plan 2-nya itu ya skenario plan 1-nya, plan 2-nya itu kan plan 2-nya saya perkirakan itu dia akan sideways di bawah 6.800 dan supportnya 6.400 6.500 di sini. Nah, tapi kemungkinan besar ini bisa jadi plan 1 yang terbentuk. Dia menguji area 7.200 baru koreksi di atas. Dan kalau seperti itu plannya, trendline downtrendnya ini akan dipatahkan. Ya, kalau dia sideways di atas 6.800 sebenarnya bagus. Bisa kuat naiknya di Juni. Apalagi nanti kalau ada laporan keuangan yang oke ya. Itu aja dulu untuk ISG saat ini. Lebih ke ya ikutin aja flow market. Jangan takut. Kenapa? Karena ya setiap hari kan ada aja saham yang kasih profit hari ini. Saham-saham emas ngasih profit. Antam, MDKA. Tapi di grup Borneo Trader nggak beli ya. Kenapa? Karena ya saya ragu. Takutnya tuh naik terbatas saja habis itu kempes. Kenapa? Karena saya lihat tuh harga emas itu biasa aja kenaikannya. Cuman tiba-tiba digas lagi hari ini. Makanya tadi terbang. Cuman kalau di rekomendasi sudah naik 4-5% tuh terlalu beresiko ya. Ya kalau saya tahu pasti naik 9% 10% saya entry. Cuman karena menjaga resiko jadinya kami tidak entry. Kami entry saham-saham bank aja tadi tuh. Kalau cuan kami dan kami juga tadi profit. Besar kami profit 13% lebih. Di mana? Di cuan. Nah, ini buktinya. Cuan itu kemarin kami beli. Bahkan satu harga kami beli HK kemarin 7.700. Ya, stop lossnya nggak dalam 7.550 tuh. Jadi cuma 2,5% kami cut loss tuh kalaupun cut loss. Tapi memang nggak kena ya. Coba aja Bapak Ibu lihat kemarin tuh. Low brand itu setelah jam 9 tuh di berapa? Jam 9:05 tuh. Nggak ada kena low. 7.550. Low-nya tuh 7.600. Habis itu dia terbang hari ini. Ya, itu. Dan itu juga dipandu. Kalau Bapak Ibu tertarik dipandu seperti di grup Stockbit ataupun grup swing itu bisa join. Kalau mau grup Stockbit itu free dengan minimal saldo 10 juta dan ada harus transaksi setelah join ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau join tuh langsung masuk menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kodenya R41778. Trading balance mau pengguna lama pengguna baru itu bisa join. Yang penting trading balance itu syaratnya harus ada minimal saldo 10 juta RDN cash ya. Nah, kalau ada silakan join, coba, dan itu nggak permanen grupnya. Kalau Bapak Ibu nggak cocok dengan strategi Borneo Trader, Bapak Ibu bisa keluar dari grup. Tapi fee-nya naiknya nggak nyampe persen juga ya. Kalau digabung cuman 0,5% itu fee jual beli. Ya kalau profit 3% ya Bapak Ibu mau nggak? Ya pasti mau kan? Apalah itu fee beli itu 0,175, fee jual 0,275. Ya naik 0,025 aja lah. Ya bantu Stockbit, support Stockbit dan juga Borneo Trader. Ya. Tuh, dan fee-nya itu apakah akan
permanen enggak. Selama Bapak Ibu join di grup Boardnet Trader ya fee-nya naik. Tapi kalau Bapak Ibu nggak cocok, wah saya nggak cocok nih, saya nggak cocok psikologisnya, ya udah Bapak Ibu bisa keluar dari grup external community, nanti otomatis fee Bapak Ibu kembali normal. Berapa fee normal? 0,15 dan 0,25. Yuk. Kalau seperti cuan hari ini dapat 13%, kira-kira masalah nggak fee yang 0,5% itu? Yang harusnya nggak masalah kan? Naik tipis saja. Ya, itu. Jadi itu aja dulu untuk ISG. Masih naik nggak? Harusnya sih masih naik. Cuman ya seperti ini candlenya. Harus hati-hati. Besok ada FOMC. Besok apa? Kamis ya? Ada FOMC itu. Tapi pandangannya FOMC banyak analis bilang kemungkinan besar The Fed tidak menurunkan suku bunga. Ya, tetap di 4,5% basis point. Tapi FOMC kali ini itu yang terakhir menahan suku bunga. Gambarannya ya, analisanya tuh harusnya mulai menurunkan atau naikkan suku bunga. Itu aja dulu untuk ISG. Lihat sahamnya aja saat ini. Langsung saja ke saham pertama, Medco yang ditutup di 1040 menguat 0,48%. Medco, waduh rejection terus ya. Medco nih harga oilnya masih tertekan nih. Ya di 55 apa ya? Coba kita cek dulu. Oh udah naik ya ke 58, waktu kemarin tuh di 5556, tapi kondisi seperti ini kemungkinan besar harga oil itu sideways di bawah 64. Ya mungkin sideways. Jadi gimana untuk Medco? Medco menarik sebenarnya. Tapi kalau mau nawar di bawah, di berapa? Di 1000. Atau coba cicil. Kita kasih toleransi sampai berapa nih? Kita hapus aja dulu ya. Kita gambar ulang. Bagi Bapak Ibu yang di handphone mungkin terlalu kecil lihatnya kan. Nah, ini saya perbesar. Bapak Ibu bisa komen untuk kritik dan saran ya. Saya terima tampung terus biar kemajuan channel Borneo Trader ini. Nah ini ya. Kalau pandangan saya Medco ini sideways di bulan Mei. Jadi kalau mau beli Medco deket-deket 1980, coba cicil aja sampai beberapa harga sampai bawah. Nanti target profit 1100, tektokin dulu. Juni, mudah-mudahan Juni. Nah, apakah ini bisa pola inverted head shoulder seperti ini? Bisa terjadi. Ya sudah tahu kan ada dua pola yang ada potensi terbentuk. Pola inverted head shoulder dengan neckline-nya di 1100, atau pola ini dihapus, atau pola inverted head shoulder-nya dihapus, kita ganti pola sideways. Bisa. Tapi apa yang menjadi pertimbangannya? Support-nya ya tetap 1980. Kalau pola inverted head shoulder neckline-nya sebenarnya di 1000 juga. Nih 1015 nih indikasi lemah. Tapi kita pakai support yang ditarik garis samping ini 980 itu. Jebol itu ya buang. 970, 975. Dari garis sekarang 970 tuh 7%, lumayan dalam kan? Tawar bawah. Ya. Itu untuk Medco menarik, masih Medco. Lanjut Elsa yang ditutup di 470 menguat 2,17%. Elsa bagus ya. Wah ini sih bisa, kalau nggak minggu ini bisa minggu depan nih tembus ya. Berarti nggak dong plan 2 dia sideways di bawah atau tetap digabung? Ya menurut saya tetap digabung. Kalau ke 420 nggak lagi, dia maksimal 436. Plan 2 ini, atau kalau dia bisa breakout target 500, mungkin sideways-nya di atas, cuma tetap bisa false breakout 500, bisa turun lagi. Pokoknya di area inilah. Pokoknya ingat aja Elsa Bapak Ibu ya. 440, 436 itu aja kuncinya. Kalau trading jangka pendek ya jangan jebol 456. Tapi menurut saya lebih baik average down aja. Kenapa? Peluang besar kalaupun dia tiba-tiba 2-3 hari ke depan balik ke arah jebol EMA 200-nya ini 456, paling ke 438, 440 dan mantul lagi. Ya, itu aja dulu untuk Elsa. Lanjut Pegas yang ditutup dengan 1620, terkoreksi 0,61%. Pegas aman ya. Tunggu di bawah ya, dia candle bearish scalping kemarin di bawah turun nggak masalah. Kalau pandangan saya tetap sideways-nya di atas EMA 200 ya, 1550 palingan. Jadi kalau dikasih koreksi kesempatan beli. Kalau dikasih ya bisa jadi kemungkinan Pegas malah mantul dari 1600. Nah kembali strategi masing-masing ya. Ini kita tutup aja.
Kita yang pakai dekat yang pastinya di area 1 nih. Ya, di area 1 ini dulu. Perkiraan 2 ini belum lah. Tapi akan segera tembus Juni. Kita lihat nanti. Ini koreksi untuk dia mengangkat lagi ke atas. Harusnya ya, palingan di Mei ini sideways. Catatannya jangan jebol 1550, itu aja. Harusnya nggak jebol. Pegas. Sabar bagi Bapak Ibu yang punya atau nyangkut di 1780. Kalau ada dana nanti average down aja di bawah. Ya, disclaimer analisa kembali. Lanjut PGEO yang ditutup di 940 muat 2,73%. PGEO bagus, swing low mudah-mudahan. Agak tinggi nih, kita targetkan, kita hapus aja gambar. Gambar ulang aja ya. Kita gambar dari atas, trendline downtrendnya dulu. Nah ini jauh nih kan. Nah kalau ditarik trendline downtrend dari atas lagi makin tinggi kan. Wah ini dekat nih. Kalau kita tarik dari all time high aja ya. Nah ini bersentuhan. Berarti di 1000. Kebetulan 1000 tuh resisten cukup kuat. Yang ada potensi ditembus PGO. Mudah-mudahan ya. Sideways supportnya berapa? Bapak Ibu tetap pakai, menurut saya support kuatnya 880 aja. Ya, sebenarnya 900 tuh support kuat, tapi toleransi 880. Nah, ya atau 8, ya jangan 875, 880 aja kita pakai. Nah, potensi besar sideways dulu. Tapi Juni ada peluang. Ya, mudah-mudahan ya skill bullish rebound. Pokoknya ingat PGO kalau tanda lemah itu dia di bawah 880 itu tanda lemah, gagal. Itu PGO. Lanjut MDKA yang ditutup di 1780 menguat 5,95%. MDKA luar biasa nih. Kemarin saya mau beli cuman agak ragu harga emasnya. Malah dia rebound. Padahal disupport ya. Ini sudah saya gambar. Cuman belum beli ya. Karena tadi pun kalau mau beli itu pasti nggak open gap up ini nggak beli. Lebih wait and see. Saya tuh sukanya nawar. Nawar atau ya minim-minim harga saat itu. Maksudnya saat itu saat close kemarin. Tuh ya. Jadi MDK harusnya sih bagus. Harusnya bagus. 1800 resisten. Kemudian ditembus ya. Supportnya tetap pakai berapa? 1000. Berapa nih? 1600. 1630. Itu support harus dijaga. Jadi MDK akan sideways. Ngaruh nggak harga emas? Kalau harga emasnya nanti anjlok turun lagi. Kemungkinan sih nggak terlalu berpengaruh. Saat ini harga saham itu lebih cenderung melihat fundamental. Sama mungkin laporan keuangan. Jadi lebih cenderung kemana? Tetap MDK ke atas. Karena saya MDK ke atas. Ya, target 2000. Tapi nggak bulan ini ya. Mudah-mudahan Juni 2050. Itu. Jadi catatannya yang penting nggak jebol 1650. MDKA. Lanjut MBMA yang ditutup dengan 360 menguat 3,4%. MBMA bagus, volume juga meledak nih. Nih harusnya sih terus ngangkat. Apa nih volume makin meningkat. Sayangnya dia nggak tembus 380. Kita gambar ulang 380 itu resisten dan supportnya kita pakai 330. Nah udah simple. Udah breakout, udah sideways iya. Peluang besar sideways. Support berapa? 330. Resisten berapa? 380. Tembus kemana? Kalau pandangan saya 440 bisa lah. Ya 440 dulu aja. Masih jauh ya, jauh. Ini aja polanya targetnya nih 400. Bahkan 450 ya. Itu. Jadi kalau MBMA nih sideways nggak masalah dengan catatan nggak jebol lagi 330. Harusnya MBMA itu. Lanjut BRPT yang ditutup dengan 780 menguat 1,29%. BRPT bagus. Swing low mudah-mudahan tembus 800 digas nih. Mampu nggak kira-kira apa yang menjadi sentimennya nanti kita lihat. Tapi gambaran seperti ini sudah sangat jelas. Kalaupun nggak tembus 800 sideways. Ingat Bapak Ibu sideways. Supportnya berapa? 740, 750. Apakah berani buy on breakout besok kalau tembus 800 atau buy on support nunggu atau strategi buy on breakout nanti kalau dia ke 750 average down. Nah ya, target Juni nutup gap 900 mudah-mudahan bisa. BRPT. Lanjut brand yang ditutup dengan 6200 menguat 0,81%. Brand kami tunggu-tunggu tadi nggak mampu naik. Lihat cuannya tadi naik ya harusnya brand naik. Tapi nggak ya.
Nah, Bapak Ibu ingat analisa saya dulu ya, saya bilang kami cut loss Brent 1%, ya beli di 6.050 dan cut loss di 5.975. Ternyata pas tutupan market, pas buka market hari Senin itu rebound ya. Apa? Laba meningkat. Ya udahlah, bukan rezeki, tapi kalau ada yang masih hot sekarang floating profit mereka 2% ya. Dan saya cari gantinya. Apa gantinya? Kami masuk cuan kemarin di 7.700. Ya, cut loss Brent 1% tambah fee 0,5%, 1,5% tadi ketutup bahkan berkali lipat. Kasih 6-7%, bahkan tadi 13%. Anggap aja kurangin fee beli jual plus rugi Brent sebelumnya. Ya anggap aja 3%. Lumayan kan 10%? Ya seperti itu. Namanya trading ya. Dan cut loss-nya nggak dalam tuh. Saya bilang cut loss aja dulu. Nah kita ganti carinya. Nah Brent ini saya nggak tahu nih ceritanya apa. Padahal laba bagus tapi nggak ngangkat. Kalau cuan ini labanya anjlok 94% tapi rebound. Masuk akal nggak yang seperti itu? Di luar ekspektasi ya. Harusnya kan bayangin labanya turun 94% tapi bisa naik 12%. Seperti itu market bekerja ya. Kadang nggak sesuai harapan yang kita harapkan. Itu ya. Tapi ya kami untung-untungnya cuan. Profit. Nah, kembali lagi ke Brent. Ya mudah-mudahan Brent besok gas. Harus gas dia. Gak boleh. Kalau Bapak Ibu berminat nih ya. Ini kan udah kelihatan nih. Udah kelihatan support yang dijaga berapa? 6.000 aja. Nggak usah pakai 5.900. 6.000 aja. Level psikologis angka genap. Jebol itu ya buang aja. Paling berapa? 4% lah katos. Target kemana? Ya targetnya mepet aja masih 6.500, 6.600. Untuk Brent. Ya itu. Untuk Brent. Lanjut Antam yang ditutup harga 2.540 menguat 9,48%. Asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikanya luar biasa Antam. Kenapa Antam nih? Kalau Antam itu soal laba ya. IPS-nya bagus, terus kemungkinan besar ya. Antam itu bisa satu kali beggar. Tuh, labanya itu Q1 melonjak 47% atau year on year-nya itu. Year on year-nya itu 794%. Secara fundamental Antam bagus, cantik. Secara fundamental Antam makin bagus. Bahkan para analis ada yang bilang itu bisa beggar Antam. Ya, tapi dari harga 1.500-an. Jadi ya sekarang sudah mau beggar kan. Tapi secara teknikal nikelnya bagus, nanti emasnya kalau di atas berapa 3.000-an juga bagus. Peraknya juga ada kalau nggak salah Antam. Ya, perak kan lagi rame juga nih. Nah itu. Dan ya Antam nih sudah downtrend lama ya, dari puncak all time high-nya 2021 3 tahun dia 4 tahun dia turun. Jadi ada potensi ke atas, bisa nggak ke 3.000? Kalau ditanya bulan ini kemungkinan sih berat. Apalagi ini baru retest pertama kalinya. 2 kali semenjak 2022. Jadi ya ini puncak. Kalau menurut saya dikit lagi ada potensi bisa koreksi ya, bisa. Cuman ya lebih baik kalau mau beli Antam nih tunggu di bawah. Tapi mungkin nggak dia turun sampai 20% atau 15% lagi. Ya kita nggak tahu lah. Ya memang kita beli harga atas nih ya bisa naik. Kalau beli kemarin lusa Bapak Ibu malah dibawa naik. Tapi siap nggak kalau nggak naik dibawa turun? Risk reward ya seimbang. Naiknya 10%, cut loss-nya 10%. Itu aja. Kalau Bapak Ibu siap cut loss atau siap menunggu sampai kembali profit, harga berapapun Bapak Ibu bisa beli. Catatannya tadi, pegangannya siap menunggu lebih lama. Kalau nggak sesuai harapan, dia turun dulu. Ya, jadi Antam follow the trend bagi yang punya, ya, atau bisa TP besok di 2.600-an karena harga emas masih menguat. Atau ya tergantung Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu yang baru beli hari ini profit mungkin di 5%, 6%, besok menurut saya bungkus saja daripada balik BEP. Menurut saya loh. Tapi kalau Bapak Ibu masih yakin, ya silakan. Ya, atau seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu profitnya 5%, ya jelek-jeleknya sisakan 2% lah. Jadi berapa? Misalnya 2%-nya harga Bapak Ibu tuh di 2.450. Itu kenaikan 2% dari harga Bapak Ibu beli. Ya pasang aja auto stop loss profit di 2.450.
Ya kalau dia turun kena terus dia naik lagi, udah jangan disesali, syukurin yang ada. Konsisten Bapak Ibu, fokus pertumbuhan portfolio. Jangan selalu menyesal, loss dikit menyesal, TP dikit nyesal, cut loss banyak nyesal, jadi nggak bertumbuh. Gimana Bapak Ibu bersyukur, konsisten melakukan trading plan aja, ikutin itu ya. Jadi itu aja dulu untuk Antam. Bagus Antam ya. Ya tadi fundamentalnya makin bagus ya. Bahkan tadi bisa beggar satu kali ya. Kalau dari 1400 dikit lagi beggar. Cuman apakah bulan ini atau bulan depan? Tapi Bapak Ibu lihat ini dia dari April sebulan naik terus. Naiknya hampir 100% nggak ya? Ini hitung. Tuh 70%. Masa nggak ada swing low? Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk Antam ya. Kalau menurut saya tunggu swing low. Bisa jauh nggak arah Antam? Kalau sesuai Elliott Wave dan fundamental makin bagus, apalagi laporan keuangan kuartal 2-nya nanti, ini bisa jadi swing low kan? Cuman swing low-nya apakah di 2000 atau melorot makin dalam? Ada peluang tahun ini 3000 menurut saya. Cuman perlu waktu ya Antam. Lanjut. Inco yang ditutup dengan 2650 menguat 6%. Inco bagus. Nah, Inco ini belum naik banyak. Cuman sama ya. 2500 support nih, pakai 2500 aja support. Nah, tergantung Bapak Ibu lah bagaimana kondisinya saat ini ya. Target resisten lumayan masih tinggi nih. 2850. Itu dulu sebelum ke 3000. Ada peluang nggak? Ya, Bapak Ibu lihatlah. Antam dah rally. Antam laporan keuangannya bagus. Jangan samakan ya. Inco bisa nggak seperti itu? Kita lihat kalau LK-nya bagus. Bapak Ibu lihat nih volumenya meningkat signifikan. Sudah keluar nggak laporan keuangannya? Coba laba Inco. Belum keluar ya. Nah, ini bisa sentimen nanti lompat. Laporan bagus. Bisa tuh 2800. Cuma ya seperti ini nih gambling ya. Ya sedikit gambling lah. Kenapa? Ya kita beli deg-degan juga. Kalau beli harga-harga pucuk nih kan, yang berharap laporan keuangannya bagus, tiba-tiba dilompatin harganya. Tapi kalau laporannya jelek, bisa anjlok. Yang kita takutin tuh anjlok. Tapi seperti cuan anjlok 94%, malah rebound 13% tadi, hampir 15%. Excel tadi diturunin, tapi ditarik naik lagi kan? Gara-gara laporan keuangannya turun 34% apa gitu. Ya kita nggak tahu juga kondisi pasar. Yang penting Bapak Ibu tuh kalau melihat saham, lihat broker summary-nya tuh. Kuat nggak formasi yang akumnya tuh seminggu atau 2 minggu atau sebulan atau 3 hari ke belakang. Lihat formasinya. Seperti Excel. Itu padahal kami mau stop loss tadi di 2160. Kalau plan saya beli di 2200, 2210. Itu stop loss di 2160. Tapi karena saya lihat formasinya bagus, Bapak Ibu lihat Excel tuh. Lihat hari ini lagi siapa yang akum Excel tuh. Excel tuh bulan April tuh diakumulasi ya, karena mau merger tuh. Lihat formasi mereka akum tuh siapa-siapa brokernya. Makanya saya tadi bilang hot. Karena ada yang nanya di grup ya, sebelum market buka tadi, gimana untuk Excel sudah laporan keuangannya keluar dan laba turun. Hot. Saya bilang, tadi pas saya hot aja, jangan dulu panik. Ya bener, dia turun, ada yang panik memang. Sepertinya market sedikit panik. Dia turun sampai 2140, terus tutupan di berapa nih? 2180 Excel ya. Excel masih bagus tuh. Doji lagi ya. Ini support nih, target kami ya 2380. Kalau Bapak Ibu berminat ikutan kami ya, disclaimer tapi ya. Ya kami akan, kalau besok lusa jebol 2160 mungkin cut loss saja udah. Tapi harusnya sih rebound ya. Mudah-mudahan. Nah, kita balik ke Inco. Inco bagus. Pokoknya Bapak Ibu pakai aja support 2500, resisten 2800. Itu aja dulu untuk Inco. Lanjut TINS yang ditutup di 1195 menguat 7,95%. Waduh, TINS ya. Saya nunggu di bawah nggak dikasih. Dia mantul dari 4200-nya, ya udahlah, memang market seperti itu. Ada peluang tembus gak 1200? Ada peluang kalau seperti ini. Ya. Karena dia sudah potensi swing low. Target keberapa TINS? Target TINS neckline-nya 1350-1400. Itu aja dulu untuk TINS ya. Target TINS berapa? Tadi 1400. Nah, misalnya TINS ini nggak tembus 1200 sideways.
supportnya Bapak Ibu pakai berapa? Nggak usah pakai EMA 200. EMA 200-nya ini kan nanti naik. Pakai supportnya 1100, 1120. Pins. Itu. Lanjut. Akra yang ditutup di harga 1270 sama harga penutupan hari sebelumnya. Akra bagus ya, cuman bagi yang sudah punya harga bawah. Kalau yang belum punya wait and see dulu. Kenapa? Karena Akra bisa aja koreksi. MACD bagus mengarah ke atas golden cross, cuman takut ada koreksinya aja ya. Supportnya kalau seperti ini tarik aja ya, kita update ulang, kita gambar ulang maksudnya. Kita pakai support 1200 saja. Jangan bawah. Kenapa? Ini persimpangan jalan. Udah, jangan pakai 1150. Pakai 1200, 1150 jebol, buang target resisten 1330. Kalau dia sideways area itu ambil, koreksi ambil. Ada potensi tembus ada, dan bahkan peluang besar kalau menurut saya Akra bola imported shoulder. Jadi dia di bulan Mei ini sideways dulu, mudah-mudahan baru breakout Juni. Target berapa nih kalau tembus? 1600 lah. Agak jauh, jangan cuman 10%, 20% kita targetkan kalau tembus 700, 1600. Ya, untuk Akra. Itu. Lanjut. ESA ditutup di harga 645 menguat 4,87%. ESA bagus. Cuman kami di grup Borneo Trader tuh buru-buru beli. Ya, padahal mau nawar di harusnya di 610, tapi kami belinya dari 625. Ya, terlalu buru-buru. Tanggal berapa kami beli itu? Tanggal 29 kayaknya. Di bawah turun tapi masih belum kena stop loss karena stop loss kami di bawah 690. Low terendahnya di hari apa tuh? Jumat itu 690, kami di bawahnya. Masih hot sekarang floating profit. Baru 2%, 3% aja sih profitnya. Karena harga beli kami di 625, 610. Target kami berapa? Target kami 720. Ya silahkan kalau Bapak Ibu berminat. Ya kalaupun nggak langsung tembus, ya sideways. Bisa kami take profit dulu di 650, nanti buyback di bawah. Pokoknya Elsa nggak jebol lagi. Kalau seperti ini udah kelihatan nggak jebol 600. Ya, atau toleransi tadi 590. Jelek-jeleknya berapa? Sideways. Plan 1. Plan 2 ya tembus 650. Mudah-mudahan lah di bulan Mei. Tapi target saya ya harusnya akhir Mei itu atau awal Juni tembus arah 320. Ya. ESA. Yang terakhir NCKL yang ditutup di harga 685 menguat 2,23%. NCKL koreksi biasa. Ambil kalau ke 660, 650. Tembus gak nanti? Tembus 720 nih. Siap-siap. Target berapa? 800 kita targetkan. Ini potensi besar minggu ini tuh swing low. Kalau menurut saya nggak koreksi sampai di bawah 650 lagi. Nih, di sini dia sideways. Habis itu tembus 700, 800 arah minimal NCKL. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.